Bayangkan jika Anda bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah keputusan yang Anda sesali, atau melompat ke masa depan untuk melihat apa yang menanti umat manusia. Apakah perjalanan waktu hanya sebuah fiksi ilmiah? Atau mungkinkah suatu hari nanti kita benar-benar bisa melakukannya? Sejak dahulu, manusia telah bermimpi tentang mesin waktu. Tapi apa kata sains tentang kemungkinan ini? Dalam video ini, kita akan menyelami teori-teori ilmiah yang mendukung konsep perjalanan waktu dan mengungkap apakah hal ini bisa menjadi kenyataan. Namun sebelum kita mulai, mari kita renungkan. Jika perjalanan waktu mungkin, mengapa kita belum pernah bertemu dengan penjelajah waktu dari masa depan? Atau mungkin, mereka sudah ada di antara kita tanpa kita sadari? Number 1. Salah satu teori paling mendukung kemungkinan perjalanan waktu adalah teori relativitas Albert Einstein. Dalam teori ini, waktu bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan relatif. Konsep ini dikenal sebagai dilatasi waktu, di mana waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Sebagai contoh, eksperimen dengan jam atom yang diterbangkan dengan pesawat jet menunjukkan bahwa jam tersebut berjalan lebih lambat dibandingkan jam yang tetap berada di bumi. Ini membuktikan bahwa waktu bisa mengalami perubahan dalam kondisi tertentu. Tapi, apakah ini cukup untuk melakukan perjalanan waktu? Jika kita bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati cahaya, waktu bagi kita akan melambat secara signifikan dibandingkan dengan orang-orang di bumi. Artinya, kita bisa melakukan perjalanan ke masa depan. Tapi bagaimana dengan perjalanan ke masa lalu? Number 2. Salah satu kemungkinan lain yang sering disebut dalam teori perjalanan waktu adalah lubang cacing. Lubang cacing adalah jembatan teoretis yang menghubungkan dua titik dalam ruang waktu. Jika lubang cacing bisa distabilkan, mungkin kita bisa menggunakannya sebagai jalan pintas untuk bepergian ke masa lalu atau masa depan. Namun, ada satu masalah besar. Lubang cacing sangat tidak stabil. Mereka bisa runtuh dalam sekejap sebelum seseorang bisa melewatinya. Beberapa fisikawan, seperti Kip Thorne, berpendapat bahwa dengan materi eksotis, zat dengan energi negatif, lubang cacing bisa dipertahankan cukup lama untuk dilalui. Tapi, apakah materi eksotis ini benar-benar ada? Jika lubang cacing memang ada dan bisa digunakan, apakah ada kemungkinan bahwa ada makhluk dari dimensi lain yang telah menggunakannya? Mungkinkah cerita tentang alien dan penampakan misterius di berbagai belahan dunia berkaitan dengan perjalanan antar waktu? Number 3. Jika perjalanan waktu memang mungkin, kita harus berhadapan dengan berbagai paradoks yang bisa muncul. Salah satu yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Bayangkan jika Anda kembali ke masa lalu dan tanpa sengaja mencegah kelahiran kakek Anda. Jika kakek Anda tidak pernah lahir, bagaimana mungkin Anda bisa ada untuk kembali ke masa lalu? Beberapa teori mencoba menyelesaikan paradoks ini. Salah satunya adalah teori alam semesta paralel, yang menyatakan bahwa setiap perubahan yang Anda buat di masa lalu akan menciptakan cabang realitas baru tanpa mempengaruhi garis waktu asli Anda. Jadi, mungkin saja Anda bisa melakukan perjalanan waktu, tapi hanya ke masa lalu di alam semesta yang berbeda. Namun, ada juga teori bahwa waktu adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Jika Anda kembali ke masa lalu, Anda hanya akan menjadi bagian dari sejarah tanpa bisa mengubahnya. Ini disebut dengan teori konsistensi diri Novikov. Number 4. Jika perjalanan waktu memungkinkan, bagaimana teknologinya bisa berkembang? Para ilmuwan telah mempertimbangkan konsep mesin waktu berbasis relativitas. Misalnya, fisikawan Ron Mallett mengusulkan bahwa medan gravitasi yang sangat kuat, seperti yang dihasilkan oleh laser berbentuk cincin, bisa membelokkan waktu dan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan waktu. Meskipun ide ini masih sangat spekulatif, eksperimen di bidang fisika kuantum menunjukkan bahwa manipulasi waktu dalam skala kecil bisa dilakukan. Contohnya, dalam eksperimen teleportasi kuantum, partikel bisa saling terhubung seolah-olah melewati batasan waktu dan ruang. Jika suatu hari kita bisa membangun mesin waktu, siapa yang pertama kali akan menggunakannya? Apakah hanya ilmuwan dan pemerintah, ataukah suatu saat teknologi ini bisa diakses oleh semua orang? Number 5. Jadi, apa pendapat Anda?
Apakah perjalanan waktu hanya sekadar mimpi atau sesuatu yang bisa kita wujudkan di masa depan? Jika Anda memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan waktu, apakah Anda lebih memilih pergi ke masa lalu atau masa depan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bayangkan jika di masa depan seseorang menonton video ini dan kembali ke masa kini untuk memberikan kita petunjuk. Jika Anda adalah seorang penjelajah waktu, tinggalkan pesan rahasia di kolom komentar. Siapa tahu kita mungkin sedang berbicara dengan seseorang dari masa depan. Perjalanan waktu memang masih menjadi misteri, tetapi sains telah memberikan kita petunjuk bahwa konsep ini tidak sepenuhnya mustahil. Dari relativitas Einstein hingga kemungkinan lubang cacing, ide perjalanan waktu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Apakah suatu hari nanti kita bisa menjelajahi waktu seperti dalam film fiksi ilmiah? Kita hanya bisa menunggu dan terus menggali misterinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan ilmiah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.